Okay, let's go. Nih, sama sesuai temanya tadi wonderful, colorful gak wonderful. Say hello, say hello. Main di sampean? Main gini ae. Channel YouTube ya? Bukan, channel YouTube Minan Ahmad ya. Minan Ahmad. Sampean tingali. Omahe Tulungagung. Wis taun ing Tulungagung sampean? Durung? Mumpun, nek ndi? Gemah. Iya, tak tutup nih sih ya. Ketemu anak-anak asli orang pelaut. Oke, mungkin itu explore kita ke Pelabuhan Perigi ya. Kita mau ke pantainya, ke Pantai Perigi, teman-teman. Masuknya ini sih, kayaknya ini sih pintu masuknya. Oh ya, pintu masuk Perigi. Kita lihat ada retribusi masuknya enggak sih, atau bebas masuk, nggak ditarik teman-teman. Kita masuk aja kalau gitu. Kita nyari tempat parkir dulu, nanti kita explore dengan jalan kaki. Mungkin di sini ya. Aduh, waduh, mancep bos. Wis gak apa-apa lah, biar mancep bisa. Pastikan kita parkir yang rapi ya teman-teman. Oke, di depan ini ada beberapa kedainya ya teman-teman, warung-warungnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Minan Ahmad official ya teman-teman. Kita saat ini berada di Pantai Perigi. Setelah tidak tadi ke sana tuh pelabuhannya, kita ke pantainya nih. Ini tergolong pantai tua ya teman-teman, sama kayak Popoh itu, sama tuanya. Apakah ini masih kelihatan bersih dan terawat? Kita eksplor ya. Di sini ada semacam balai atau gazebo tapi besar. Untuk pasirnya warnanya agak kecoklatan lah. Kamis rontolan kecoklatan ya teman-teman. Kondisinya seperti ini teman-teman. Ya kotor sih, tapi nggak terlalu kotor banget kayak di Gemah ya. Masih dalam kategori wajar menurut saya. Karena ini kotornya juga kotor tempurung kelapa, bukan kotor-kotoran sisa-sisa pengunjung gitu. Untuk bibirnya luas sekali, tapi untuk kemiringannya lumayan miring, jadi nggak bisa untuk main bola ya. Kita explore. Ada yang sama lagi, yakni semacam angkring atau gazebo yang besar ya teman-teman. Di sekitar masih banyak yang jualan bakso berkeliling pakai motor nih di sini. Pengunjungnya ya juga tetap ada, meskipun ini pantai relatif tua ya. Jadi nggak sesepi pantai-pantai tua yang ada di Tulungagung. Ombaknya gimana mas? Ombaknya seperti ini ya, nggak terlalu besar. Kalaupun besar ini relatif aman, karena bibirannya ini loh teman-teman, ini luas dan kemiringannya itu buat bisa, maaf kayak cendawa,
buat bisa membuat sampai kebalik-balik, bisa membuat air itu berhenti teman-teman. Kan air datang tuh, kalau miringnya kayak gini kan serasa naik gini airnya, jadi membantu berhentinya air. Kalau datar gini malah bisa sampai ke sana gitu teman-teman. Jadi kemiringan ini juga berfungsi ya teman-teman, seperti itu. Untuk spot fotonya masih ada, meskipun nggak selengkap pantai sebelumnya. Ada hiasan umbul-umbul ya, ini namanya. Kalau saya nyebutnya umbul-umbul. Berenang gimana mas? Bisa, aman sih ini. Tuh, saya zoom ya, ada yang berenang. Kelihatan nggak? Karena kalau di zoom pasti ngeblur sih. Ada di sana itu. Kita jalan aja. Luas sekali pantainya, mirip-mirip Brodo sih. Untuk tipe-tipe pantai yang membentang luas ini emang cocoknya sih buat ATV kayak gitu teman-teman, cross-crossan gitu loh. Tapi kemiringannya ini yang nggak support teman-teman. Nah, nggak terlalu kotor sih ya, masih enak dipandang daripada yang di Gemah itu. Wah, saya mau record itu bingung teman-teman, nyari indahnya di mana. Misal itu indah terus bawahnya keliput kotorannya, ya gimana. Resiko pantai kalau rame pengunjung ya kayak gitu. Nah, ini coba kita ke tulisannya ya teman-teman. Seperti biasanya, dari tulisannya nanti kita titik kita untuk mengeksplor kayak gitu. Tiketnya berapa mas? Tadi sih ada posnya teman-teman, tapi saya nggak diberhentiin sama bapaknya. Nggak ngerti sih apa emang digratiskan, saya juga nggak tahu. Itu ada semacam bangunan, ternyata rumah-rumah makan ya teman-teman. Terus ada taman sih di Perigi ini. Jadi kalau yang suka hijau-hijau tuh ada tanam apa spotnya juga. Perigi 360. Saya jeda dulu, saya mau ambil foto ya teman-teman. Dari tulisan ini tadi saya dari sana kan, yang sana sudah saya explore, sana belum. Sebelum itu kita ke sini karena ada beberapa taman yang perlu teman-teman ketahui. Ini ada bapaknya yang habis melaut. Relatif sepi, ini termasuk yang sepi daripada pantai-pantai sebelumnya, karena memang ya gitulah, pantai udah tergolong tua, jadi rata-rata itu orang-orang udah pernah kesini gitu. Kalau pantai-pantai baru ya jelas banyak pengunjungnya, karena sifatnya baru, terus pasti kan orang-orang banyak yang penasaran. Seperti itulah kurang lebihnya. Nah, ini ada semacam spot foto yang bagus sih menurut saya teman-teman, bisa buat prewed sih. Ada pepohonan, rindang sekali, ada banyak anak-anak yang bermain ya. Sejuk sekali hawanya teman-teman di sini. Tuh, bagus kan? Pepohonannya lagi. Kalau segi kebersihannya ini hanya dedaunannya aja, tapi menambah kealamiannya menurut saya itu sih. Nah, ini loh, ini bisa buat spot foto. Ini bisa sih kalau kesini olahraga pakai sepeda, keren sih. Nah, ini semacam apa ya ini namanya, pokoknya ini bagus sih untuk spot foto. Di atasnya itu ada bunga-bunganya gitu. Dari samping seperti ini, bagus sih tamannya, udah kayak alun-alun aja loh ini. Bahkan lebih bagus ini daripada alun-alun Tulungagung. Itu ada musola juga, kebetulan saya mau sholat dulu. Nah, kayak gini nih, bagus loh teman-teman. Pantai yang relatif terbilang pantai tua, tapi kondisinya masih sebagus ini tuh
luar biasa sih menurut saya. Ini sih masih worth it banget loh buat dikunjungin. Kita lihat jam dulu. Oh, udah jam 2 lebih ya teman-teman. Habis jalan-jalan kita ke musola dulu, mau sholat zuhur ya. Tuh ada spot bagus juga. Nah ini kan buat private bagus tuh teman-teman, tuh kayak ada jalan yang dilingkari oleh tumbuhan gitu, bagus sih. Ini juga ada taman lagi. Bagus ya, ini semacam alun-alunnya gitu kan. Sinyal gimana mas? Sinyal bisa. Untuk provider Indosat saya 4G plus di sini, jadi aman buat teman-teman, nggak perlu beli kartu lagi seperti itu. Nah bagus loh pemandangannya. Kita masuk ke jalan yang ada lingkarannya tadi ya teman-teman. Masa kayak gini nggak mau prewed di sini? Bagus loh teman-teman. Coba tuh lihat. Ini teman-teman kostumnya pakai putih-putih gitu, terus backgroundnya kayak gini. Wah, mantap jiwa sih teman-teman. Bagus banget ini. Itu ada semacam monumen patung ya. Baterai saya habis ya. Handphone saya ganti pakai kamera GoPro. Oke, saya record lagi karena baterai HP saya habis. Tadi saya pakai HP, ini saya pakai GoPro ya teman-teman, GoPro Hero 5. Untuk pakai ini lensanya lebih luas teman-teman, bentangnya nih. Tapi untuk FPS nya masih tinggi yang tadi karena resolusinya di 4K. Kalau ini di SD ya, dia 1080 seperti itu. Ada semacam patung gitu ya teman-teman. Terus ini lagi ada jalan pintu masuk ya, sama kayak yang ini. Bagus loh tamannya aja teman-teman, tamannya aja bagus. Jadi kapan lagi nih teman-teman satu destinasi tapi bisa dapat dua gitu loh. Ke pantai juga dapat pemandangan hijau-hijau, taman kayak gini. Bagus banget teman-teman. Apalagi tadi retribusinya nggak dimintain juga. Mungkin untuk hari libur dimintain, mungkin hari biasa enggak kayak gitu mungkin ya. Nah, ini ada papan. Kita ke musola ya. Ini musolanya pun desainnya bagus, nggak asal kayak wisata lain yang musola asal kayak bangunan yang penting bisa buat sholat gitu aja. Tapi ini bentuknya pun bentuk-bentuk masjid gitu loh. Nah, di tamannya ya, ini musolanya. Oke teman-teman, kita sholat zuhur dulu karena udah mau habis waktunya, jam 2 lebih. Oke, saya jeda dulu. Oke teman-teman sekalian, saya liput juga untuk musolanya. Fasilitasnya ada mukena. Buat teman-teman yang nggak bawa mukena, di sini disediakan. Buat sarung ada gak sih ya? Ada ini. Jadi fasilitasnya baik dari wisatanya maupun musolanya itu lengkap ya teman-teman.
setelah kita sholat nih, kita lanjutin keliling-keliling ke Pantai Periginya. Ini baru ke tamannya ya teman-teman, saya belum terjun ke pantainya yang sebelah kanan, maksud saya sebelah kanan dari tulisan itu. Berapa di sini ada kios-kios juga, ikan asap, jika yang nyari ikan asap tuh ada banyak sekali. Jadi ini bisa buat spot jogging, bisa teman-teman jogging track, bisa spot sepeda, naik sepedaan, bisa luas loh ini teman-teman. Muterin teman-teman putar-putar ke taman ini aja saya yakin udah cukup berkeringat sih kalau mau pakai sepeda ataupun jogging. Kalau di GoPro ini saya pakainya di 1030 ya teman-teman, 1080 fps nya di 30. Kalau mentoknya sih di 4K 24 fps, cuma kalau di 4K 24 fps itu stabilisernya nggak bisa nyala, terus lensa yang super wide ini nggak bisa nyala, seperti itu. Jadi agak riskan kalau kita explore pemandangan itu, kalau bentangannya nggak luas itu kayak kurang gimana gitu. Kalau masalah fps nya sih nggak masalah sih saya, sama resolusinya nggak perlu tinggi-tinggi amat. Toh nanti ketika diupload di YouTube pun teman-teman, kebanyakan orang pasti ngelihatnya nggak sampai ke video yang paling tinggi ya kualitasnya, karena pertimbangannya di data juga, pakai datanya akan semakin banyak nyedotnya kayak gitu. Nah ini dari tulisan Perigi 360 kita ke arah kanan ya. Ini ada tata tertibnya juga nih, perlu kita tahu. Jangan asal kunjungi wisata tapi kita nggak tahu aturannya, kan nggak etis gitu loh. Tamu tapi kok seenaknya. Saya bacakan ya kalau misal nggak kurang jelas. Tata tertib pengunjung Pantai Perigi: pertama, memarkir kendaraan di tempat parkir yang disediakan. Udah saya lakuin. 2, membayar tiket retribusi sebelum masuk destinasi wisata. Saya tadi nggak dimintain karena saya juga bingung nggak dipanggil atau gimana. Terus yang ketiga, tidak membawa senjata tajam, miras, narkoba. Saya nggak bawa juga. Tidak melakukan vandalisme, perusakan sarana prasarana wisata. Terus tidak melakukan tindakan asusila. Misal nih di tempat wisata teman-teman Jarokasari Cipoan lah, nah itu jangan ya teman-teman. Selalu mengawasi anak-anak yang diajak saat berwisata. Nah wajib nih selalu waspada dan segera keluar dari laut ketika ombak tinggi pasang atau besar. Nah ini menurut kesadaran ya, kalau nggak sadar sih parah sih. Berhati-hati bila beraktivitas di tempat yang licin atau di bawah pohon yang rawan tumbang. Bagus. Melakukan bilas di ruang bilas yang telah disediakan, melapor ke pos informasi atau petugas bila terjadi kehilangan, kecelakaan, permasalahan. Tidak melakukan selfie. Nah ini yang paling saya zoom ya. Tidak melakukan selfie atau foto di lokasi yang ekstrim atau berbahaya. Ini rata-rata ini para cewek-cewek ini demi hasil foto yang bagus dia rela menggadaikan keselamatannya teman-teman. Nah di samping sana pusat kuliner ya, Pujasera. Musola udah ya kita kunjungin, sentra ikan asap yang itu tadi udah kita lewatin, toilet juga udah. Nah ini pusat kulinernya ya teman-teman, di Pantai Perigi. Masih terbilang aktif meskipun nggak semuanya buka ya. Dan dari sini pun terlihat sangat bersih untuk kiosnya, jadi buat yang makan semakin nyaman. Ini juga ada semacam apa ya ini ya, pos mercusuar mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Bentar ya teman-teman.
Lensanya saya ganti ke wide aja. Kalau super wide tangkapan objeknya kurang detail kayak gitu. Kembali ya, saya record lagi. Saya pakai di resolusi 1440, atasnya SD, atasnya Full HD ya, nggak tahu namanya apa. Terus fps pakai 80, lensa pakai yang wide, stabilizernya saya off kan. Kita lihat perbedaannya, teman-teman suka yang mana di kolom komentar, nanti dikasih keterangan ya. Kalau Mas bagus yang resolusi ini, bagus yang tadi, kayak gitu. Ini juga ada pos informasi ya, ini masih berfungsi, itu ada masnya di dalamnya. Nah ini baru kita sampai di spot fotonya teman-teman. Jadi sebelah kanan tulisan Prigi 360 itu ternyata lebih banyak spot fotonya dan lebih bagus sih untuk saya pemandangannya. Temanya mengusung colorful ya. Ini sih udah kayak ala-ala pantai luar gitu ya. Seperti ini desainnya, Sugeng Rawo. Nah, jangan khawatir, tetap senang, happy. Bebas itu apa ya, saya nggak ngerti. Freedom, bebas. Colorful, Prigi. Pantai kesenangan, Air of Trenggalek, Watu Limo. Saya butuh vitamin C ya teman-teman. Mojito Perdes, opo kuwi gak roh. Oke, kita jalan aja. Banyak yang bermain ya teman-teman. Pantainya sampai sana ya teman-teman. Kalau jalan kaki sini jauh sekali, tapi itu ada kayak anak-anak yang narik tambang sih. Coba kita lihat sana ya. Ini pasirnya terlalu lembut, saya nginjaknya sampai mancep ya, sampai nancap. Ya, oke, saya putuskan, saya lanjutkan record pakai HP karena lumayan keisi sih, cuma nahan aja. Ini sisa 4% tapi cuma nahan aja pakai powerbank. Ini meskipun terbilang pantai tua ya, tapi untuk keindahannya tetap terjaga. Ini sih yang perlu dicontoh ke pantai-pantai di Tulungagung. Pantai rame, udah rame, di situ langsung nggak ada yang resolusi di 60 fps 4K ya ini, tapi stabilizernya saya off kan, saya nggak nyalakan stabilizernya. Mungkin kita explore-nya sampai sini ya. Itu ada beberapa gazebo yang berwarna-warni, sama sesuai temanya tadi, wonderful, colorful, gak wonderful. Say hello, say hello. Main ngendi sampean? Main kene ae. Channel YouTube ya? Bukan, channel YouTube Minan Ahmad ya. Minan Ahmad. Sampean tingali. Omahe Tulungagung. Wis taun ning Tulungagung sampean? Durung? Mumpun, nek ndi?
Gemah. Iya, tak tutup nih sih ya. Ketemu anak-anak asli pantai sini teman-teman. Dia tanya tuh, ngevlog teman? Iya, saya ngevlog. Terus tanya channel YouTube-nya, kita kasih tahu juga. Alhamdulillah kalau tambah yang lihat channelnya. Itu. Ini ada semacam tempat duduk mirip-mirip mercusuar ya. Nah ini bikin bagus sih. Sebenarnya bangunannya biasa aja, cuma karena warnanya itu kombin, jadi kelihatan bagusnya. Jadi semuanya itu tergantung bagaimana kita mengemasnya aja sih. Misal makanannya sama, tempe sama-sama tempenya nih, tapi cara menyajikan beda ya, nilainya beda lagi. Tuh. Jadi penyajian atau cover itu sangat penting ya teman-teman. Maaf kalau ada agak goyang, tapi karena memang saya nggak aktifin stabilizernya. Saya lagi menangin ke resolusi sama FPS nya biar untuk getarannya itu maksudnya transisinya biar lebih smooth. Juga ada semacam lapangan voli ya, sepak bola voli pantai. Ini nih nggak ada di pantai yang lain nih, beda daripada yang lain nih. Nah itu ada semacam orang-orang narik tambang apa ya, menarik, berusaha bantu nelayan mungkin. Ini sudah mulai nancap-nancap ya pasirnya, lembut sekali soalnya. Sampai sini pun aduh baterai saya habis, maaf ya teman-teman.